Selamat datang di Glory dan Love Channel. Di channel ini kami akan membagikan novel secara audio. Mohon untuk dibantu channel ini dengan cara di-subscribe channel ini. Di-like, dan share video ini agar kami bersemangat untuk membagikan konten novel setiap harinya. Dan jangan lupa diaktifkan ikon lonceng agar ada pemberitahuan untuk konten-konten baru kami. Mohon juga saran dan masukan melalui komentar agar kami dapat membagikan konten novel yang lebih baik setiap harinya. Tidak usah berlama-lama lagi. Kita langsung saja mendengarkan novel The First Heir atau Perwaris Pertama Master Yu Husumokes. Bab 4913-4918. Ketika Zirkov Hit melihat pemandangan ini, dia berbicara dengan tenang. Ini memberi Dekehit banyak harapan. Saya menyatakan bahwa Dekehit yang tidak berguna akan diusir dari rumah. Mulai sekarang, kamu bukan keluarga Hit kami lagi. Suaranya dipenuhi dengan banyak energi, semua orang dalam radius ratusan mil bisa mendengar kalimat ini. Anggota keluarga Hit yang tidak berada di tempat mengangkat kepala dengan kaget. Meskipun mereka tidak bersama Patriark, mereka bisa membayangkan keseriusan masalah ini. Fakta bahwa Lily Hit dan monster itu melahirkan seorang anak laki-laki yang tidak berguna kemudian Lily Hit dihukum oleh Patriark, sudah mereka ketahui. Tapi sekarang Dekehit diusir oleh Patriark, apa yang telah dilakukan Dekehit sehingga Patriark melakukan langkah seperti itu? Meskipun semua orang bingung, tapi tidak ada yang berani mengungkapkan pertanyaan seperti itu. Pengalaman membuktikan, jika mereka mempertanyakan keputusan Patriark maka Patriark akan marah. Oleh karena itu semua orang memutuskan untuk diam, dan menunggu sampai ketegangan berlalu untuk menyelidiki apa yang terjadi. Setelah mengeluarkan perintah untuk mengusir Dekehit, Zirkov Hit langsung merasa tenang. Masalah keluarga yang begitu lama teratasi sekaligus, dia diam-diam berterima kasih kepada Philip di dalam hatinya. Bukan hanya Philip yang ingin membunuh kedua orang ini, begitu juga Zirkov Hit, tetapi Zirkov Hit tidak punya alasan yang kuat untuk melakukannya. Meski dia membenci Dekehit, Lily Hit dan Justin Hit, bagaimanapun juga, darah keluarga Hit mengalir di tubuh mereka. Tanpa alasan khusus, dia tidak bisa melakukannya. Sekarang Philip telah membuat permintaan seperti itu, dia secara alami dengan senang hati memenuhinya. Dia tidak mau menyinggung seorang master alkimia hanya karena dua sampah ini. Setelah menyelesaikan semuanya, Philip segera membawa Vanelli kembali ke dunia sekuler. Cukup banyak waktu yang terbuang di sini, dia ingin segera kembali menemui keluarga dan teman-temannya. Saat ini Martha sedang mengobrol dengan seorang pemuda. Mengenakan jas hitam dan menyisir rambutnya yang berminyak, pemuda itu tampak seperti generasi kedua yang kaya. Pemuda itu membawa mobil mewah, dia menunjukkan aura orang kaya di setiap gerakannya. Itu situasi yang dialami oleh putriku. Jika menurutmu tidak apa-apa, aku akan mengaturnya untukmu. Martha sangat bersemangat untuk mengenalkan putrinya kepada pemuda-pemuda kaya. Sejak dia mengetahui bahwa Philip telah pergi, dia terus mencari seseorang untuk Win. Setelah lebih dari 10 hari kerja keras, dia akhirnya menemukan pasangan yang paling cocok di antara banyak orang. Pria muda ini berasal dari keluarga praktisi. Praktisi zaman sekarang umumnya kaya, dan kekayaannya tidak boleh dianggap remeh. Terlebih lagi pemuda ini sangat rendah hati dan sopan kepada orang biasa, sangat bisa diandalkan pada pandangan pertama. Setelah beberapa hari penyelidikan terus-menerus, Martha memutuskan untuk memperkenalkan putrinya kepada pemuda ini. Tapi dia tidak memberitahu siapapun tentang itu. Jika Charles mengetahui hal ini, dia pasti akan bertengkar hebat dengannya. Orang-orang Philip juga tidak mengetahui, mereka semua adalah pengikut paling setia Philip. Jika mereka tahu hal ini, semuanya akan berakhir. Martha melakukan semuanya dengan hati-hati, dia sama sekali tidak meninggalkan petunjuk apapun kepada orang lain. Tetapi si Zentian melihat semua ini. Sebagai eksistensi terkuat di area villa ini, yang harus dia lakukan adalah melindungi semua orang. Dia melihat Martha sering berlari keluar, jadi si Zentian diam-diam mengikutinya. Orang biasa tidak dapat mendeteksi keberadaan si Zentian, bahkan orang yang sangat kuat pun sulit untuk menemukan jejak si Zentian. Martha telah keluar begitu lama, tetapi dia tidak menyadari bahwa si Zentian mengikutinya sepanjang jalan. Melihat Martha mengobrol hangat dengan pemuda ini, si Zentian hanya bisa menghela nafas. Apakah semua manusia seperti ini? Si Zentian merasa sangat bingung. Jelas bahwa Win dan bosnya menjalani kehidupan yang sangat bahagia, tetapi untuk beberapa alasan, wanita ini bersikeras untuk memisahkan mereka. Apakah ada pemuda di dunia yang lebih menjanjikan daripada bosnya? Si Zentian tidak yakin. Si Zentian tahu fakta ini. Dia juga tahu bahwa tidak lama lagi orang-orang dari dunia kultivasi tersembunyi akan datang ke dunia sekuler.
Saat itu, orang-orang ini pasti menjadi umpan meriam. Menurut Xi Zentian, orang-orang yang bisa selamat dari pertempuran ini adalah orang-orang di sekitar Philip. Dengan pemikiran ini, Xi Zentian meremehkan para praktisi biasa ini. Karena kamu sudah setuju, aku akan mengaturnya dalam 2 hari, dan aku akan menghubungimu nanti. Martha berkata dengan gembira, dia merasa telah berhasil. Jika dia memiliki menantu yang rendah hati dan bijaksana, itu akan menjadi penghiburan bagi leluhur yang telah mati. Pemikiran Martha sangat sederhana, hidup Philip terlalu banyak liku-liku. Dia selalu mendatangkan segala macam masalah kepada orang-orang di sekitarnya. Situasi seperti itu tidak baik bagi Martha dan Charles yang sudah tua. Mereka hanya orang biasa yang mencoba menjalani kehidupan normal seperti orang lain. Krisis dan bahaya yang datang bertubi-tubi menghasilkan tekanan psikologis yang serius di hati mereka. Martha benar-benar tidak tahan dengan kehidupan yang penuh ancaman. Martha sangat ketakutan, dia merasa lebih baik mencari menantu yang baru. Sekarang sang pemuda telah setuju, yang harus dilakukan Martha adalah memaksa putrinya untuk pergi kencan buta. Setelah menyelesaikan semuanya, Martha kembali ke villa dengan gembira, sedangkan Xi Zentian dengan cepat memanggil yang lainnya. Dia adalah seorang master yang telah menonton banyak serial TV dan membaca banyak novel, oleh karena itu dia mengerti tujuan Martha melakukan ini. Semuanya, ibu mertua kita mencari calon menantu baru. Xi Zentian berkata dengan wajah misterius, dia secara bertahap telah beradaptasi dengan kebiasaan manusia. Jika hal ini terjadi sebelumnya, Xi Zentian mungkin akan langsung emosi dan menamparkan Martha sampai mati. Tapi sekarang dia bisa mengendalikan emosinya dengan baik. Bahkan dia berinisiatif untuk mendiskusikan hal ini dengan yang lain. Mendengar kata-kata Xi Zentian, jejak keraguan melintas di wajah semua orang. Selama periode waktu ini, mereka semua berlatih keras. Mereka benar-benar tidak punya waktu untuk memperhatikan hal-hal seperti ini. Waktu yang diberikan oleh bos tidak banyak, mereka harus memanfaatkan waktu untuk meningkatkan kekuatan mereka ke level yang lebih tinggi sebelum bos kembali. Yenny paling tertarik dengan apa yang dikatakan Xi Zentian. Wanita itu belum juga bertobat, dia selalu menimbulkan masalah bagi orang lain. Yenny sangat ingin tahu, dia tidak memiliki kesan yang baik tentang Martha. Semua orang tahu bahwa Martha selalu menyebabkan masalah bagi mereka selama periode ini, selalu ada banyak hal yang harus diselesaikan. Situasinya sekarang, mereka memiliki sedikit waktu untuk istirahat, akan sangat tidak nyaman jika harus membuang-buang waktu memikirkan tentang Martha. Saya melihat dia berkomunikasi dengan tuan muda dari keluarga praktisi Riverdale. Dia mengatakan bahwa dia akan membuat pengaturan agar adik ipar kita bisa pergi kencan buta. Xi Zentian menyimpulkan semuanya dengan sangat baik. Setelah mendengar kata-kata ini, semua orang terdiam, tatapan mata mereka menjadi kosong. Mereka sudah menduga bahwa Martha akan membuat masalah lagi, tetapi mereka tidak menyangka Martha akan mengatur kencan buta untuk Win. Ini akan menimbulkan keributan besar. Win sudah dianggap sebagai saudara ipar mereka. Dia sudah punya anak, mengapa dia diatur untuk pergi kencan buta? Apa yang kamu bicarakan, menurut dia apa yang salah dengan bos kita? Yenny sangat marah, berharap dia bisa menamparkan Martha sampai mati. Kinaro Zugrih juga memiliki ekspresi ketidaksenangan di wajahnya. Spontan dia menghitung ramalan heksagram tentang hal ini, setelah beberapa saat ekspresinya menjadi jelek. Menurut hasil penghitungan heksagramku, wanita ini akan memaksa adik ipar kita untuk pergi kencan buta. Mata Kinaro Zugrih penuh dengan niat membunuh. Mereka semua tahu wanita seperti apa Win itu, sangat tidak mungkin bagi Win untuk mengkhianati bos. Win juga orang yang sangat mementingkan kasih sayang keluarga. Mungkin di bawah tekanan Martha, dia akan memilih untuk berkompromi dan menjalani kencan buta itu. Tapi bagaimanapun situasinya, mereka tidak mau Win melakukan itu. Kita harus melakukan sesuatu, Xi Zentian berkata dengan sungguh-sungguh, dia tidak memiliki kasih sayang kepada Martha. Jelas bosnya adalah suami yang baik. Tapi wanita ini masih tidak puas. Xi Zentian sangat yakin tidak ada pria yang lebih baik dan lebih menjanjikan daripada Philip. Jika bukan demi kasih sayang keluarga, mungkin bosnya tidak akan kuat menghadapi mertua seperti Martha. Kita harus menyelesaikan masalah ini. Yenny juga memiliki ekspresi tidak puas di wajahnya. Mereka sudah kehabisan kesabaran terhadap Martha selama ini. Wanita ini mengandalkan statusnya sebagai orang tua di keluarga, sehingga dia berani memaksa mereka untuk mengajarinya berlatih kultivasi. Faktanya, jika ingin menjadi seorang praktisi tergantung pada bakat, dibutuhkan banyak waktu dan sumber daya bagi mereka untuk mendukung menjadi praktisi. Tanpa persetujuan bos mereka, mereka tidak bisa mengajari berlatih kultivasi sesuka hati. Charles juga sangat tidak puas dengan tindakan istrinya.
Philip telah memberitahu Charles sebelumnya bahwa dia dapat membantu mereka melangkah ke jalur praktisi, tetapi itu akan memakan waktu. Charles adalah orang yang cerdas, dia tahu bahwa dia adalah orang tua, hampir tidak mungkin menjadi seorang praktisi. Jadi dia tidak pernah mendesak atau memaksa Philip melatihnya kultivasi. Yang harus dia lakukan hanyalah menunggu. Dia percaya bahwa Philip memiliki pengaturannya sendiri untuk semuanya. Tapi Martha berbeda, dia tidak mampu menahan keinginannya untuk segera berlatih kultivasi. Apalagi sekarang Martha dikelilingi oleh para praktisi yang kuat. Melihat mereka terbang ke langit dan melompat dari tanah setiap hari, Martha sangat cemburu. Saat semua orang sedang berdiskusi, Philip sedang membawa Vanelli kembali ke villa. Begitu sampai di villa, dia melihat semua orang mengobrol bersama. Dia sangat penasaran dengan apa yang dibicarakan orang-orang ini. "Apa yang sedang kalian bicarakan?" Philip mencondongkan tubuhnya ke depan dan bertanya dengan senyum di wajahnya. Semua orang tidak menyangka Philip muncul tiba-tiba. Mereka gemetar ketakutan, dan mereka tidak tahu harus berkata apa. Topik pembicaraan ini bukanlah yang harus didengarkan oleh Philip. Selain itu, semua orang belum membahas bagaimana cara memberitahu Philip, tetapi Philip tiba-tiba datang. Melihat ekspresi ketakutan di wajah semua orang, Philip semakin penasaran. Dia langsung meraih pundak si Zentian di sebelahnya yang hendak menyelinap pergi. "Bocah bau, apa yang terjadi? Cepat dan beritahu aku." Philip tidak sabar untuk mendesaknya, dia tahu pasti ada sesuatu yang tidak beres. Mendengar apa yang dikatakan Philip, si Zentian mau tidak mau menoleh dan meminta bantuan dari orang-orang di sekitarnya. Yang lain juga takut untuk berbicara, mereka tidak tahu bagaimana cara mengatakannya. Melihat keraguan di mata si Zentian, Philip tersenyum pahit. Dia bertanya dengan lembut. "Apa yang kamu takutkan?" Philip menggoda si Zentian. Setelah konflik batin untuk beberapa saat, si Zentian akhirnya mengatakan yang sebenarnya kepada Philip. Bagaimanapun, Philip harus tahu masalah ini. Mendengar jawaban si Zentian, Philip tidak menunjukkan ekspresi marah di wajahnya. Tampaknya hal ini sudah diduga olehnya. Melihat wajah Philip yang tanpa ekspresi, semua orang panik. Mereka mengira Philip merasa sedih mendengar kabar ini. Segera semua orang merapat dengan cemas, mencoba membujuk Philip. "Bos, jangan sedih, si Zentian mungkin salah dengar. Ipar perempuan kami pasti akan berpegang teguh pada pernikahannya. Sama sekali tidak mungkin dia mengkhianati Anda." Mereka sangat mempercayai Win, mereka tahu bahwa Win jelas bukan wanita seperti itu. Melihat betapa gugupnya semua orang, Philip menggelengkan kepalanya tanpa daya. "Jangan khawatir. Hal semacam ini tidak terjadi sekali atau dua kali, aku sudah terbiasa." Philip baru saja kembali dan langsung menerima kabar ini. Untungnya dia sudah terbiasa, sehingga tidak menjadi lepas kendali. Mendengar kata-kata Philip, ekspresi semua orang menjadi malu. Mereka merasa lega karena Philip tidak marah kepada mereka. Tetapi bagaimanapun, mereka tetap merasa sedih. Si Zentian adalah orang yang kejam. Setelah mengetahui kisah kehidupan Philip, dia berharap bisa memukuli Martha sampai mati. "Aku paling benci kepada wanita yang tidak pandai bersyukur dan berterima kasih, dia jelas bergantung padamu untuk segalanya. Jadi kenapa dia masih mencoba menceraikanmu dari Win?" Si Zentian berharap dia bisa melakukannya sekarang juga, tapi Kinaro Zugri segera menyela. "Biarkan bos menangani masalah ini sendiri. Tidak peduli apa yang kamu katakan, kamu adalah orang luar, tidak baik ikut campur dalam urusan keluarga orang lain." Kinaro Zugri adalah orang yang hidup di dunia manusia. Dia tahu aturan dan nilai-nilai yang benar. Mendengar hal tersebut, meski si Zentian masih merasa tidak puas, dia akhirnya memilih untuk berkompromi. Memang orang yang paling berhak untuk bicara dalam hal ini adalah Philip. Si Zentian hanya seorang pengamat, tidak baik jika dia terlalu agresif. Faktanya, Philip sama sekali tidak ingin mengurus masalah ini. Dia tidak pernah mengingat hal-hal seperti ini, karena dia memiliki kepercayaan yang besar kepada Win. Saat ini, Martha juga sedang mendiskusikan masalah ini dengan Win di dalam ruangan. Melihat ketidakpedulian putrinya, dia merasa sangat marah. "Apakah Anda mengerti? Saya merencanakan masa depan untuk Anda. Apakah Anda mau terus menjalani kehidupan yang tidak stabil seperti ini? Kalian semua adalah praktisi, tidak ada yang perlu ditakutkan oleh kalian. Tapi pernahkah terpikirkan olehmu, ibu dan ayah adalah orang biasa. Aku juga tidak mengerti kepada sikap orang-orang Philip. Aku menyuruh mereka melatihku, tetapi mereka selalu enggan." Martha mengeluh tidak puas. Menurutnya, Philip dan orang-orangnya tidak bisa memberinya ketenangan dan rasa aman. Mengenai latihan kultivasi, sebaiknya jangan berkomentar jika Anda tidak mengerti. Win mengucapkan kalimat ini, kemudian berbalik dan pergi. Dia sama sekali tidak ingin memperhatikan wanita bodoh ini.
meskipun wanita ini adalah ibunya sendiri. Melihat Win seperti ini, Martha merasa sangat marah. Dalam keputusasaan, dia tidak punya pilihan dan segera menghubungi pemuda anak orang kaya itu. Aku benar-benar minta maaf, putriku sedang tidak enak badan akhir-akhir ini, jadi dia tidak bisa bertemu denganmu untuk saat ini. Martha berbicara dengan malu, dia tidak tahu bagaimana menjelaskannya kepada pemuda ini. Sebelumnya, dengan percaya diri dia berjanji kepada pemuda itu. Tapi sekarang situasinya berbeda. Dia tidak bisa mengatur putrinya sama sekali. Tidak apa-apa, saya sangat menyukai putri Anda. Saya akan datang mengunjungi Anda sore ini. Setelah pemuda itu selesai berbicara, dia langsung menutup telepon. Saat terdengar bunyi bip dari telepon, Martha langsung tertegun. Dia tidak berharap bahwa keadaan akan menjadi seperti ini. Jika pemuda itu benar-benar datang ke rumahnya, bukankah itu akan memperburuk situasi? Apalagi sikap putrinya tidak berubah saat ini, jika keduanya benar-benar saling bertemu, maka Martha yang akan menjadi malu. Tepat ketika Martha sedang panik, dia tiba-tiba mendengar berita kembalinya Philip. Martha tercengang. Dia awalnya mengira Philip akan pergi untuk waktu yang lama, tetapi ternyata Philip kembali begitu cepat. Rencananya baru saja mulai dilaksanakan, jika Philip kembali saat ini, bukankah itu akan menghancurkan rencananya sepenuhnya? Memikirkan hal ini, Martha sangat cemas. Dia berharap bisa mengusir Philip. Dalam kegelisahan, Martha berusaha mengembalikan kepercayaan dirinya. Pemuda ini adalah seorang kultivator terkenal, dan yang lebih penting, dia berasal dari keluarga praktisi. Dengan latar belakang seperti itu, Martha yakin Philip dapat disingkirkan dalam hitungan menit. Setelah berpikir keras berulang kali, dia menemui putrinya lagi. "Nak, pemuda itu akan datang pada sore hari, kalau begitu kamu harus bersiap dengan baik," kata Martha dengan ekspresi tak berdaya. Mendengar ini, ekspresi Win menjadi jelek. Win benar-benar tidak tahan lagi dengan sifat buruk ibunya. Begitu Philip pergi, wanita ini langsung melakukan aksi yang sangat memuakkan. Jika Martha ingin menjalani kehidupan sebagai orang kaya, Philip telah memberi itu untuknya. Sekarang ada puluhan juta di kartu bank Martha. Semua uang itu sengaja ditransfer oleh Philip untuk menyenangkan hati Martha. Kamu mengira Philip adalah menantu yang tak berguna pada awalnya, tapi sekarang dia telah memberimu uang yang banyak, apalagi yang kamu inginkan. Tindakan Martha benar-benar membuat Win menyerah. Win sangat mencintai Philip, dengan ibunya melakukan ini, Win merasa sangat bersalah kepada Philip. Tanpa sadar muncul ide di benak Win untuk mengusir ibunya, tapi bagaimanapun, itu bukan tindakan yang baik. Sambil menghela nafas, Win berusaha keras untuk menahan amarah di hatinya. Mendengar perkataan putrinya, Martha merasa tidak puas, jelas semua yang dia lakukan adalah untuk kebaikan putrinya sendiri. Selain itu, di mata Martha masa depan Philip tidak jelas. "Jangan sebut uang itu, setahuku semua uang yang kamu transfer ke aku adalah hasil kerja kerasmu, bukan Philip. Kenapa kamu menyebut itu pemberian dari Philip? Untungnya kamu pandai berbisnis, jika tidak, apakah kita harus makan bubur?" Harus diakui bahwa Philip memang memiliki beberapa peluang dalam waktu dekat, tapi itu masih berupa kemungkinan, belum menjadi kenyataan. Lebih baik menerima yang sudah menjadi kenyataan. Pemuda itu adalah anak orang kaya dan juga dari keluarga praktisi. Dengan pemikiran ini, Martha masih memandang rendah Philip sekarang. "Ibu, aku meminta maaf kepadamu. Tolong ibu temui sendiri pemuda itu. Jangan lanjutkan rencana ibu, dan jangan mengganggu kehidupan rumah tangga aku lagi." Win benar-benar marah sekarang. Selesai mengatakan ini, dia berbalik dan langsung meninggalkan ruangan, tidak mau berbicara omong kosong dengan ibunya. Masalah ini disebabkan oleh Martha sendiri, jadi biarkan Martha menyelesaikannya sendiri. Melihat ketidakpedulian putrinya, Martha benar-benar panik. Bagaimana dia harus berbicara dengan pemuda itu? Jika putrinya tidak mau menemui pemuda itu, apa yang harus dia lakukan? Setelah berpikir berulang kali, Martha mengarahkan perhatiannya pada wanita lain yang ada di villa. Ada wanita lain yang masih lajang, jadi seharusnya tidak menjadi masalah jika memintanya membantu Martha memainkan sebuah drama. Setelah memikirkan hal ini, Martha mendapatkan kepercayaan dirinya lagi. Meskipun Martha sedikit tidak rela karena harus mempertemukan pemuda itu dengan wanita lain, tetapi dia tidak punya pilihan lain. Ini demi menghindari kekacauan yang mungkin terjadi. Martha akhirnya memutuskan untuk mencobanya. Segera Martha menemui Yenny. Menurut Martha, Yenny wanita yang paling lembut dan bisa diajak kompromi. Tetapi begitu Yenny mendengar tawaran itu, dia spontan menolaknya. Yenny bukan orang bodoh. Selain itu dia adalah pengikut Philip yang setia. Bagaimana mungkin dia mau bermain drama untuk mengkhianati bosnya? Kejadian ini memperjelas bahwa Martha memandang rendah Philip.
Dia ingin menyingkirkan Philip kemudian menggantinya dengan pemuda itu. Dan sekarang setelah situasinya menjadi rumit, dia ingin melibatkan orang lain untuk membantunya. Tentu saja Yenny tidak mau membantunya. Yenny tidak hanya mengagumi kesetiaan Win, tetapi juga mengagumi pesona pribadi Philip. Martha tidak menyerah begitu saja. Dia adalah wanita yang keras kepala dan gigih dalam memperjuangkan sesuatu. Dengan statusnya sebagai orang tua, dia memanfaatkan status itu untuk menekan Yenny. Jangan lupa, aku ibu mertua Philip. Jika kamu menolakku, aku akan melaporkanmu kepada Philip bahwa kamu tidak mau melatihku. Martha tanpa malu-malu mengancam Yenny. Dia berharap agar Yenny berubah pikiran. Mendengar ancaman ini Yenny tidak bisa berkata apa-apa. Yenny dan yang lainnya sudah menjelaskan tentang syarat agar bisa berlatih kultivasi, tetapi tetap saja Martha tidak mau mengerti. Yenny sangat geram kepada Martha. Semakin dia memikirkan kebodohannya, semakin muak Yenny. Saya benar-benar minta maaf. Saya tidak mau membantu Anda, mengenai keengganan saya melatih Anda kultivasi. Jika Anda memang ingin melaporkan kepada bos, saya tidak keberatan. Silakan Anda laporkan. Saya tidak punya banyak waktu untuk terus di sini bersamamu, karena masih banyak yang harus saya lakukan. Setelah mengatakan ini, Yenny berbalik dan segera pergi. Melihat reaksi Yenny, Martha menjadi panik lagi. Martha melirik jam, dia semakin panik, pemuda itu sebentar lagi akan datang. Dengan terburu-buru Yenny mendatangi semua gadis muda dan cantik yang ada di villa, termasuk para pengasuh anak-anak yang disewa oleh Philip. Sama seperti Yenny, gadis-gadis itu juga menolak untuk membantu Martha. Bagaimanapun, bos mereka adalah Philip, bukan Martha. Martha terdiam dalam kepanikan. Dia menemui jalan buntu, waktu berlalu dengan cepat. Anak orang kaya itu sudah melaju dengan mobil mewahnya menuju villa. Pemuda ini adalah tuan muda dari keluarga Leopard. Dia memiliki status yang sangat terhormat di Riverdale. Di wilayah ini, dia memiliki kekuasaan yang besar, tidak ada yang berani menyinggungnya. Terima kasih sudah mengunjungi G dan L Channel. Mohon untuk dibantu channel ini dengan cara di-subscribe channel ini, di-like, dan share video ini agar kami bersemangat untuk membagikan konten-konten novel setiap harinya. Jangan lupa diaktifkan ikon lonceng, agar ada pemberitahuan untuk video-video baru kami. Mohon juga saran dan masukan melalui komentar, agar kami dapat memberikan konten-konten novel lebih baik setiap harinya. Terima kasih.